Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya kumulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam dan yang kafir di dalam dunia, lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekaliannya. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu, hai Talib, bahwasanya sesungguhnya fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik mengetahui akan makna dua kalimat syahadat dan mengetahui segala rukun Islam dan rukun iman, dan menyungguhkan dengan hati akan segala i'tikad di dalamnya, daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala pesuruhnya, supaya menjadi Islam sebenar-benarnya. Jangan sampai menjadi Islam KTP aja, tapi ditakoni orang Islam, rukun Islam yang tahu, rukun iman kada hafal, sifat 20 kada hafal, rukun sembahyang kada hafal. Jangankan rukun sembahyang, rukun Islam itu pulang paling nyembah. Nah, karena daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga dan lepas daripada kekal di dalam api neraka. Bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap dengan lidah dan menyungguhkan dengan hati akan asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, ku ketahui dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik yang putus. Artinya kada ragu-ragu lagi. Tasdik ternya membenarkan dengan yakin dan kada ragu-ragu lagi. Diketahui di dalam hati, dibenarkan pulang dengan pembenaran yang putus, artinya pembenaran yang kada ragu-ragu lagi, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud hanya Allah Ta'ala. Ini pemulaan ini tauhid dulu masalahnya. Ini sebenarnya kitab fikih sebenarnya. Jadi bagus saja artinya kan. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang ilmu fikih, jadi sedang membicarakan tentang tauhid dulu. Memang kitab-kitab lain pun lah, kitab Imam Ghazali pasti pemulaannya tentang tauhid. Padahal Imam Ghazali itu kalau seperti kitabnya Ihya Ulumuddin itu campuran bang, fikih ada, tasawuf ada, tauhid ada. Tapi pemulaannya pasti tauhid, diawali dengan tauhid.
Jadi kita berkesimpulan bahwasanya tauhid itu pertama yang dipelajari sebelum mempelajari yang lain. Zat yang wajib adanya lagi menjadikan sekalian alam dan mengucap dengan lidah dan menyungguhkan dengan hati akan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya aku ketahui dengan hatiku dan kutasdikkan dengan tasdik yang putus bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sebenar-benarnya hamba Allah Ta'ala dan pesuruhnya. Nah, kenapa jadi hamba di situ? Nabi Muhammad jadi hamba kenapa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya aku ketahui dengan hatiku dan kutasdikkan dengan tasdik yang putus. Artinya kada ragu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sebenar-benarnya hamba Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran loh, Subhanalladzi asra bi abdihi, ialah Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdi, hambaku, jar Allah Ta'ala. Jadi hamba itu adalah makam yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya kita nang minta akui hamba. Nah, ya Allah, hambamu ini, ya tolak. Ya Allah, hambamu ini penuh dosa, ampuni dosa hamba. Ya Allah, hamba ini, jar kita kan berdoa, ya Allah, hamba ini banyak mempunyai hajat, maka kabulkanlah permintaan hamba, kabulkanlah hajat hamba ya Allah, jar gitu. Berdoa kan berhikmat, tapi orangnya pengulir. Artinya apa? Inya nang hendak minta hamba akan lawan Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad bagi Allah yang menganggap hambaku yang Allah Ta'ala. Memang kita hamba juga, cuman hambanya kita hamba yang ingin kita ini dianggap hamba, benar-benar hamba oleh Allah. Kalaunya Allah Ta'ala mengakui bahwa itu hambaku ya Allah Ta'ala. Hambaku berarti sama tuh guru dan murid misalnya kan. Itu aja guruku. Nah, saya bilang itu guruku aja. Memang murid beratan. Contohnya kan misalnya kayak nih. Misi murid misalkan ada Furqan, ada Sandi, ada Aldi. Si Sandi dengan Aldi dengan Furqan murid beratan. Cuman karena si Furqan ini perhatian lawan guru, misalnya lah misal contoh, karena si Furqan ini perhatian benar dengan guru, pembantuan dengan guru, pengertian benar dengan guru. Kalau si Sandi dengan Aldi ini ada tapi pengertian, kurang bahasa Banjar tuh kada tapi landang pikiran tuh. Nah, ada si Furqan ini kada salang suruh, inya mengerti. Bilanya guru misalnya kan pina kapanasan, diambilkannya kipas angin. Ada si Sandi lawan Aldi ini kata mengerti. Guru kapanasan, dibirannya kapanasan ini contoh aja lah. Nanti lah kada nang bujuran ada contoh aja. Pamela lah. Contoh aja nih kada kalau misalnya kada contoh aja. Nah, kalau besi murad tadi si Furqan, Sandi dengan Aldi. Seberatan murid ulun. Karena si Furqan ini perhatiannya lebih kepada guru. Kami Furqan ini bujur muridku. Kami bujur muridku Furqan ini. Kalau si Sandi dengan si Aldi, guru itu guru jar. Nah, jadi si Sandi dengan Aldi memang murid beratan ya lah, bujurnya murid beratan. Apakah pilih kasih? Betul pilih kasih. Kada mungkin, kada sama. Orang yang berkhidmat, orang yang membantu dengan orang yang kada membantu memang beda. Perhatian tuh memang beda. Makanya tuh artinya apa dengan guru itu? Artinya dengan guru kita itu harus pintar-pintar mencari perhatian. Jadilah seperti apa? Jadilah seperti kucing yang pandai untuk mencari perhatian tuannya.
Kucing itu kan katujuh lah mencari perhatian tuannya Allah. Binama ulit-ulit anjir tanduk-tanduknya betis kita. Oh anjir. Mau ulit-ulit kita lah kucing tuh. Supaya apa? Supaya diberi iwak. Supaya diberi makanan. Ini pintar mama ambil perhatian lawan tuannya kucing tuh. Tapi guru tuh kada pang apa artinya tuh kada pilih kasih pang. Sama aja seberatan dikasihi. Tapi memang kayak itu letak keberkahan, timbul keberkahan artinya. Saya Furqan kan misalnya kan soalnya di mana Nurul Jannah. Furqan lah kelas berapa? Kelas 1 sanawiyah. Pintar-pintar mencari perhatian guru. Nah, pesantren pulang kan? Jangan kan pesantren misalnya umum kan. Tentu berbeda perhatian guru dengan murid-murid yang lain. Murid taiberatan, cuman murid itu lebih diperhatikan guru. Karena sudah perhatian, guru sayang, nah disitulah guru mendoakan. Maka doa guru itu kabul. Kenapa? Guru dengan kuitan tuh bila berdoa sama pengabulan doa. Maka banyak ulama-ulama yang menjadi sukses, ulama-ulama besar mereka itu pada zaman dahulunya ketika masa belajarnya memang ketujuh berkhidmat kepada perguruan. Itu menjelaskan tentang hamba tadi, hamba. Memang hamba ibaratan kita nih, hamba Allah ibaratan. Cuma di antara hamba-hamba itu ada di antara hamba-hamba yang itu ada satu hamba yang rajin orangnya, penyembahyang, puasa, amal ibadah, bertan ya, hamba Allah Taala. Nah, tapi kalau hamba-hamba yang lain, ya Allah hambamu ini, ya Allah hambamu ini, tapi disuruh kulir. Ada hamba seekong ini, hambaku yang Ta'ala. Nah itu siapa itu hambaku tadi? Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kada jauh, kada lepas, kada pasti Muhammadan abduhu. Jadi kalau orang berceramah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hambanya dan pesuruhnya. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh artinya aku ketahui dengan hatiku dan ku tasdikkan dengan tasdik yang putus bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sebenar-benarnya hamba Allah Ta'ala dan pesuruhnya kepada sekalian jin dan manusia. Yang pertama kan itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama apa? 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan mengerjakan kah? Di sini mendirikan lah. Wa aqimus shalah, dirikan olehmu akan salat. Artinya kada kerjakan salat aja toh, tapi dirikan olehmu akan salat. Artinya bujur-bujur mendirikan salat. Jangan sekadar jadikanlah salat itu ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Itulah malam Rabu silah. Malam Rabu. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dicintakan kepadaku daripada dunia kalian itu 3 macam. Yang pertama atib. Yang pertama minyak harum. Yang kedua an-nisa, wanita, perempuan. Kemudian yang ketiga dijadikan wajuilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk mata hatiku, penyejuk mata hatiku di dalam sholat. Nah, jadi jadikanlah sholat itu kita dirikan. Jadikanlah sholat itu penyejuk mata, penentram jiwa. Apalagi penyejuk mata, penentram jiwa. Jadikan sholat itu menjadi kedamaian jiwa. Dan jangan kau jadikan sholat itu menjadi beban. Jadi sholat menjadi beban nggak ya Pak? Belum bujur ke sembahyangnya, mau sholat itu jadi beban. Mendengar orang bah jar pulang ya ke darasan. Nah itu kan jadi beban nih. Bah jar pulang, sembahyang pulang. Nah seorang dia kada sembahyang, sang suruh pulang. Ayo jar, bukan bayang lagi. Ada gini dulu mah. Nah itu kan jadi beban artinya.
Kalau sembahyang kada jadi kada porkani contoh aja bukanlah porkaninya rajin sembahyang kelanggar porkanlah apa aja menunggu sembahyang tuh. Nah, menunggu sembahyang ada kalau di dalam kitab Makarimul Akhlak, apabila sembahyang subuh ku kerjakan, maka aku rindu untuk melaksanakan sholat zuhur. Apabila aku mengerjakan sholat zuhur, maka aku rindu mengerjakan sholat asar. Bila aku mengerjakan sholat asar, aku rindu mengerjakan sholat maghrib. Menghadang-hadang, menghadang-hadang kekasih, ya Allah, menghadang-hadang kekasih, rindu anak bertemu dengan kekasih. Nah, itu tadi dijadikan penyejuk mata hatiku, penyejuk mata di dalam sholat, dan jangan kita jadikan sholat kita itu menjadi beban kita. Amunnya sholat kita tuh menjadi beban, kada bujur lagi keislaman kita. Nah, itu kada bujur keislaman kita. Maka tadi menjadi Islam yang sebenar-benarnya tadi, menjadi Islam yang udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah di dalam Islam itu secara menyeluruh, sempurna. Artinya kan, nah itu bisa aja menilai seorang, Pak, Pak, sholat menjadi beban kah, menjadi apa? Menjadi beban kah atau sanding Pak? Sholat menjadi beban kah, menjadi apa? Ada Allah, sholat itu menjadi penyejuk mata hatiku, sholat itu menjadi ketenteraman jiwaku, sholat itu menjadi penyejuk hatiku. Nah, kayak Rasulullah juga. Jadi 3 macam. Jadi dunia, Rasulullah kada pernah mengejar dunia, Rasulullah kada pernah mencintai dunia, tapi dicintakan. Nah, ditumbuhkan rasa cinta. Bukan Rasulullah yang cinta kada, tapi ditumbuhkan rasa cinta di dalam hati Rasulullah tuh 3 di antara dunia itu. Pertama tadi apa? Minyak harum, yang kedua perempuan, wanita, kemudian sholat. Nah, 3 macam itu. Penyejuk mata hati sidin, penyejuk penenteram jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada belajar waktu di pondok, jadi ada apabila orang memberi kita, ada pemberian orang yang makruh untuk ditolak. Nah, ada beberapa pemberian orang yang kalau kita tolak itu hukumnya makruh. Apa ya? Yang pertama susu. Kalau yang teh misalnya kan, minum teh ya, ada terima kasih. Nah, teh yuk, minum teh yuk, singgah dulu ke warung, membayar dulu, meminum dulu. Nah, tapi ini menawarinya kada basa-basi lah, bujuran menawari ini. Kadang kita menawari basa-basi lah, singgah dulu aja, makan dulu aja. Nah, sekalinya singgah berhiam aja. Padahal tadi basa-basi aja aja. Nah, kali singgah bawa kawan pulang tadi ya. Nah, kawan dulu ada aja di belakang, berhiam aja. Nah, tadi basa-basi aja lah. Nah, itu boleh kita menolak. Makan nih, masih. Tapi masih bisa nyala. Manteh dulu, minum banyak dulu, masih aja kita. Bila tawari orang minum susu dulu, nah itu makruh ditolak. Nah, suka mendengar itu lah, soalnya makruh. Kemudian yang kedua, minyak harum. Orang minyak harum, beri minyak harum. Misalnya memadatkan minyak harum lah. Kawan higa aja, masih ada boleh. Kalau bang biasa ada nawarin minyak harum aja, minyak harum ya. Masih itu makruh juga. Makruh menolak pemberian orang. Ada ya aku bisik ya, jangan ada itu. Kok ada bisik? Itu karena bisa merusak harapan orang lain. Nah, apa sih kita tuh merusak mood orang lain. Nah, semangat dan memberi minyak harum. Kenapa orang memberi minyak harum? Kenapa? Karena ajar ada mendengar gitu nah. Supaya kena kubur kita tuh bau harum. Jangan ditolak itu. Bila orang memberi minyak harum jangan ditolak. Jadi susu dan minyak harum. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, memberi zakat. Kelima, naik haji ke Baitullah jika puasa engkau berjalan kepadanya. Nah, jadi berapa? 5. Apalah ya Allah, lupakanlah. Kalau mungkin ada apa? Makanya kan sholat imaduddin syahadat itu adalah asas
Asalnya apa? Pondasi. Nah, kita nih membangun rumah. Yang pertama, 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi. Tahu lah pondasi Sandi? Pondasi tahu? Galam pondasi tongkat sama kan ada nang viral ini di mana di Gatot kah? Nang rumah rubuh tuh. Itu mana? Lain lah. Original lah. Lain lah. Mau lain enggak? Kenapa ya? Pondasinya ada kuat. Nah, jadi rukun Islam tuh sama bangunan. Kuati pondasi dulu 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian setelah pondasi tongkat. Apalagi menajak nyatihang aja kita lah. Nah, tiang agama apa? Salat. Maka pas dengan sabda Nabi, as-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Paman aqamah faqat aqamadin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka nescaya meruntuhkan agama. Nah, jadi pondasi kuat hanya tiang. Nah, kemudian apa lagi? Zakat, puasa. Misalnya zakatnya itu apa? Puasanya lantainya gitu kan. Itu ada depan hadis itu kayak itu. Ada depan menamui. Gimana ada menamui itu imaduddinnya dari itu tiang agama. Puasa lantainya. Tawingnya apa? Zakatnya. Atapnya apa? Haji. Atapnya haji. Belum berhaji belum berhatap lah Sandi. Berhatap aja Sandi ya. Berhatap, cuman hatapnya hatap daun dulu. Nah, hatap daun dulu. Tahu hatap daun lah. Daun apa tuh? Daun apa? Daun nipah lah. Nah, jadi berhatap aja kita nih. Agak berhatap, hatapnya apa ya? Niat itu nah. Niat ditanamkan dalam hati, aku berhaji. Bila aku ada rezeki aku berhaji. Nah tuh berarti ya berhatap gitu. Tapi belum nahap hatapnya. Karena pas tolak haji hanya diganti ulang dengan genteng ya, dengan multi rok. Nah, jadi diganti pacul apanya? Pacul daunnya itu diganti dengan genteng karena sudah berhaji. Nah, lalu terbangunlah suatu bangunan. Cuman kan kalau bangunan aja kada ada apa-apanya kan kada sempurna lah. Nah, kada sempurna, TV kada ada, kipas angin kada ada. Lalu wae sudah terbangun rumah berpikir nukar TV, berpikir nukar apa? Ranjang, berpikir nukar kulkas, berpikir apa? Masang wifi kah apa? Wifi lah. Berpikir apa lagi? Masang AC. Berpikir apa? Nukar kompor kan. Coba rumah kada apa-apa, nyaman lah Sandi. Kada nyaman lah. Nah, jadi ketika sholat dikerjakan 2 kalimat syahadat sempurna, sholat dikerjakan, haji, puasa, kemudian apa? Haji, maka kada sempurna belum kalau kada dikerjakan dengan yang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah banyak. Tapi masuk surga aja, cuman ya kayak itu Bang. Aku udah apa aja sama surga aja. Nah, itu kan menyerah berdahulu. Ada juga ngucap gini, aku jar sih kalau masuk surga aku jadi pelatarannya barang gitu. Nah, ada orang ngucap begitu. Ada lama antara lah. Kan timbuk, begini di timbuk. Ada dah kalau nyamuk kada di surga kan neraka antara dua itu aja. Bilanya banyak amal sunnahnya nyaman di surga. Ini surga tuh kayak di dunia juga. Di dunia kan di simpang Citra nih kan. Ada nang sugi, ada rumah kayu, ada rumah macam-macam main. Sama main surga tuh itu juga. Ada nang megah kan di surga tuh kan. Megahnya bangunannya bagus. Mau nyaman aja bang bertanah ada nang nyamannya. Nah, cuman melihat orang tuh anak kayu anak kayak orang juga gitu kan sama di dunia. Anak juga kayak orang. Di surga tuh kayak itu juga. Nyesalnya aku jar waktu di dunia kada nuntut ilmu. Nah, kita nang menuntut ilmu ini sejiran dengan Rasulullah. Nyaman kita. Nang menuntut ilmu ini kan sembahyang, puasa, zakat. Nah, perabotnya apa? Menuntut ilmu aja, nyaman. Jadi nuntut ilmu tuh genal aja kita tuh ibarat kawan nukar menukar kulkas tuh aja kita tuh atau kulkas 2 pintu ya lah.
kita nuntut ilmu nih nah. Kalau orang ada nuntut ilmu, ya satu pintu aja halus. Kita nuntut ilmu nih, kulkasnya 2 pintu di surga. Surga tuh kan ada tambah kulkas lah. Ini apa nah ada? Nggak mau alam kita ada tahu paling. Pada mau dibayangkan bang. Kayak apa kan? Gimana ada kulkas kau aja juga? Aku ada kulkas jar. Ada aja juga. Cuman kayak apa? Membayangkan kita ada tahu. Aku jar hendak nang kayak apa? Nang kayak di dunia jar pemandangan kayak dunia ada. Kena di surga tuh.